Halo, puji Tuhan. Shalom. Teman-teman, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan pernyataan saya atau pernyataan orang-orang yang sejak kecil, sejak dari kandungan seorang Kristen. Tetapi apa yang akan saudara dengar saat ini akan mengejutkan engkau. Ini akan membuat apa benar pernyataan-pernyataan saya selama ini memang terbukti. Dan dibuktikan bukan oleh saya, tetapi oleh seorang anak kiai, seorang keluarga kiai, ya keluarga ustadz, seorang yang sangat kental dengan agamanya. Kemudian dia memberikan sebuah pernyataan ini, ya. Dan ini mengejutkan teman-teman ya. Ini mengejutkan saya ketika video ini lewat di beranda YouTube saya kaget melihatnya. Namun kekagetan saya ini kemudian saya buka video itu. Waduh, saudara-saudara ya, menggemparkan, dan tentu kabar ini akan mengejutkan kita semua. Tetapi apakah ini fakta atau kenyataan atau sebuah cerita saja? Ya tentu saudara sendiri yang akan menentukannya, saudara sendiri yang akan menyimpulkan. Saya tidak mau menyimpulkan. Tetapi di dalam kekristenan kita diajarkan menjadi orang pandai, orang cerdas. Kenapa? Karena Yesus kita itu cerdas, Yesus kita itu pinter. Ya, mari kita tonton dulu video yang berdurasi panjangnya ini ya. Selamat menyaksikan. Orang Islam itu rata-rata, saudara, 90% di Indonesia itu bodoh semua. Bapak udah tunduk belum? Maksudnya, pernah ninggalin sholat nggak? Ya pernah. Tahu hukumnya? Nggak tahu. 1 kali meninggalkan sholat, hukumannya 10.000 tahun masuk neraka. Makanya Saifuddin kan bilang di YouTube, saya mah nggak sanggup jadi Islam, katanya. Kenapa? Iya, 1 kali ninggalin sholat 10.000 tahun di neraka, mana kuat gua. Saya dari kecil sampai seumur ini, kalau sholat selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran gitu. Di ayat mana katanya gitu. Saudara lihat loh, kiai aja nggak ngerti, saudara. Ya, saya bilang di surat Az-Zukhruf ayat 61. Ayat apa bunyinya? Wa innahu la ilmu lisa'ati fala tamtaruna biha wattabi'uni hatsa siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang hal itu, ikutlah kepadanya karena dialah jalan yang lurus. Jadi ya, jalan yang lurus itu Isa Al-Masih, saya bilang, bukan Muhammad. Saya bilang, kalau ada satu ayat aja Muhammad berkata, akulah jalan yang lurus, saya nggak mungkin ikut Isa Al-Masih, saya bilang. Gitu. Nah, di situ debat lagi. Kamu perhatiin ayat ini, katanya di sini, nya ini huruf besar bukan huruf kecil, ikutlah kepadanya. Nya di sini yang dimaksud Allah. Kamu boleh percaya Isa Al-Masih, tapi jangan jadikan dia Allah, karena Allah sama Isa Al-Masih beda, katanya begitu. Nah, saya kasih tahu lagi dalam surat Luqman, ya, surat yang 34 ayat 4 dikatakan, yang tahu hari kiamat adalah Allah. Jadi surat Luqman berkata yang tahu hari kiamat Allah. Surat Az-Zukhruf yang tahu hari kiamat Isa Al-Masih. Kalau gitu Isa Al-Masih dan Allah itu sama-sama tahu. Gitu. Kan nggak ada satupun yang tahu hari kiamat itu kapan. Kecuali Allah dan kecuali Isa Al-Masih. Lalu terjadilah debat dan akhirnya bapak saya nyerah dan saya diusir. Tadinya saya mau dibunuh juga itu. Ya Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau saya kan dulu mau makan, mau berbuat sesuatu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kita mengakui bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau Allah itu sifatnya pengasih dan penyayang, pasti nggak nyusahin gitu. Dan saya lihat Allah yang nggak nyusahin itu di Kristen. Nah,
Nah, di situ saya mulai tertarik. Ya. Nah, Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Nah, saya berpikir ya kebenaran itu Islam, yang lain itu nggak benar. Ya, dan saya sepelekan kata-kata itu, tetapi herannya kata-kata itu terus berkumandang di hati saya. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Saya mulai mikir, dan mulai bandingin gitu. Antara Kristen dan Islam ini. Dan saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen. Karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji, hidup mati saya tetap Islam, apapun yang terjadi. Itu rencana manusia. Nah, saya perhatikan. Dan saya mulai tertarik dengan kekristenan. Ya, saudaraku. Jadi saya melihat, saya membandingkan begini. Kalau dulu saya mau sholat saja sulit. Artinya saya harus ambil air wudhu. Lalu saya harus masuk masjid. Harus buka sepatu atau sendal. Kalau sendalnya bagus nanti pulang bisa hilang gitu. Ya, dan saya kadang-kadang pakai aja sendal orang lain yang pikirin amat gitu. Nanti kalau saya sholat misalnya 4 rakaat, udah 3,5, tinggal setengah lagi, kentut, batal. Nyenggol perempuan, batal. Syaratnya cukup berat, bahasanya harus Arab. Ngadepnya harus ke barat. Nah, saya lihat orang Kristen kok masuk gereja, ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu. Ya, lalu ada yang mandi, ada yang nggak mandi, gitu. Ya nyanyi sambil kentut nggak apa-apa gitu kan ya, ngadepnya boleh kemana aja. Nah, saya ambil kesimpulan kok Kristen gampang ya. Lalu nggak tahu kenapa pikiran saya berpikir ya di daerah Roxy, lalu di tengah jalan itu saya bawa mobil, saya ngomong aja begitu, Yesus engkau itu Tuhan atau bukan gitu. Saya ini bingung, mau jadi Kristen saya takut, mau jadi Islam kok kayaknya saya udah nggak kepengen gitu. Ini gimana saya gitu. Nah, disitulah urapan Tuhan itu turun. Saya dijamah dan menangis sejadi-jadinya. Kalau ditanya nangis kenapa, saya juga nggak tahu. Ketemu haji gitu, rasanya pengen ngomong terus gitu. Mau siapa aja. Jadi ditanya, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu itu bikin malu orang tua. Bapakmu ini dari kecil sampai tua segini, nggak ada satupun keluarga yang Kristen, kecuali kamu. Kamu itu udah gendeng, gila, apa-apa gitu. Ya, saya jawab, saya jadi Kristen karena Muhammad yang nyuruh, gitu. Ya, karena saya udah belajar, saya tahu jawabnya. Mesti begitu, baru nanti dia kan pasti cari tahu. Ya. Saya bilang, kalau saya bilang saya jadi Kristen karena Yesus, bingung nanti dia, itu kan pengalaman pribadi. Tapi kalau karena Muhammad yang nyuruh, nah dia penasaran, ya suruh buktiin gitu. Kalau saya buktiin, saya bilang kita ini kalau sholat selalu baca ayat Al-Fatihah. Kalau 4 rakaat berarti 4 kali, kalau 2 rakaat ya 2 kali, kalau 3 rakaat ya 3 kali baca Al-Fatihah. Di baris keempat dan kelima dikatakan begini, iya karena budua, iya karena stain, ihdina sirotol mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta petunjuk jalan yang lurus. Saya bilang kita dari, cuma dia membacanya, ngejanya beda sama kita. Kalau kita cukup Allah gitu. Kayak bercanda sama teman aja, Allah lu gitu aja tersinggung gitu ya. Kayak begitu, ringan gitu. Bacanya itu ringan. Tapi kalau mereka itu terpengaruh dengan bahasa Arab. Jadi nggak ringan, Allah. Nah gitu. Kayak orang Batak aja, orang Batak itu nggak bisa ngomong tebet. Kenapa? Karena terpengaruh dengan bahasa Bataknya. Sebenarnya yang mereka maksud itu. Cuma konsepnya yang beda. Nah, itu yang kita mesti tahu. Konsep keilahian, kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu adalah roh.
Konsep orang Islam, Allah itu zat. Nah, saudara mesti tahu ya. Kalau gitu beda nggak? Beda. Kita firman dan roh, dia zat. Nah sekarang kalau zat-zat apa? Tinggal masalahnya zat yang mana? Nah, ini mesti diperiksa. Nah, dengan pengetahuan itu kita mengerti. Oh, kalau pinter, oh nggak mau. Nah untuk pinter kan kita perlu belajar. Korek tuh. Orang Islam itu rata-rata, saudara, 90% di Indonesia itu bodoh semua. Saya kalau ketemu, Pak, Islam itu artinya apa? Oh, Islam itu singkatan, Pak. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi itu. Sembarangan aja gitu. Pak, kalau singkatan bukan Islam, Pak. Izam. Karena tidak ada lohor, yang ada zuhur. Bapak tahu nggak artinya izam? Nggak tahu. Izam itu artinya kejahatan umum. Kalau Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Bapak udah tunduk belum? Maksudnya pernah ninggalin sholat nggak? Ya pernah. Tahu hukumnya? Nggak tahu. 1 kali meninggalkan sholat hukumannya 10.000 tahun masuk neraka. Makanya Saifuddin kan bilang di YouTube, saya mah nggak sanggup jadi Islam katanya. Kenapa? Iya, 1 kali ninggalin sholat 10.000 tahun di neraka. Mana kuat gua. Ada di sini yang nggak ninggalin sholat, diem aja semua. Karena semua pasti udah ninggalin sholat. Nggak ada yang mungkin 1 hari 5 kali itu. Pasti ada yang lalai. Ya saudaraku, nah, itu contohnya. Jadi Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Dan sebetulnya orang yang tunduk itu Kristen. Kenapa saudaraku? Karena Allah kan membuat keputusan. Supaya orang masuk surga harus lewat juru selamat. Dikasih juru selamat. Kan gampang banget sebenarnya ya. Ya kan? Tapi dia nggak tunduk. Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah. Dia datang ke dunia itu kan keputusan dia. Cara dia bukan cara kita. Saksikan. Iya kan? Haleluya, puji Tuhan. Jadi saya teruskan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa menjadi orang Kristen adalah orang yang pandai, orang yang pinter. Orang Kristen itu bukan orang bodoh, orang pinter. Kenapa? Karena Yesus memberikan teladan kepada kita. Yesus ketika dia berbicara dengan Herodes, dia berbicara dalam bahasa Yunani. Tetapi ketika dia berbicara dengan orang yang berbahasa Aramaik, dengan Aramaik. Orang yang berbahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani. Orang yang berbahasa dari bangsa-bangsa di sekitarnya, Yesus berbicara kepada mereka dengan bahasa itu. Yesus mempelajari kitab suci. Dia bukan orang yang tidak tahu membaca atau menulis, buta huruf, tidak. Yesus adalah orang yang pandai, orang yang pinter. Alkitab mengatakan kecerdasan Allah, hikmat Allah itu ada padanya. Sehingga setiap perkataannya itu mengandung sebuah pemahaman dan pengertian yang sangat dalam. Apa yang dia sampaikan itu mengandung arti makna yang begitu luas dan besar. Nah, saudara-saudara, jadilah orang cerdas, ikutlah Yesus. Sekali lagi, jika Anda ingin cerdas, ikutlah Yesus. Salam cerdas, salam keselamatan dalam Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, puji Tuhan.